Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video saya. Kali ini saya akan menyampaikan aturan baru yang termaktub dalam keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 yang isinya bagaimana pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam pemilu 2024. Dalam penjelasan saya ini, saya hanya menyampaikan beberapa pengaturan baru yang mungkin sebelumnya tidak secara lugas disebutkan di dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2023, namun diatur lebih detail dan relatif baru pengaturannya, sehingga harus saya sampaikan kepada teman-teman penyelenggara ad hoc. Pertama, untuk distribusi C pemberitahuan, surat C pemberitahuan. KPPS dibantu anggota KPPS mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan KPU. Jadi nanti H-1 akan dilakukan penyampaian berapa jumlah C pemberitahuan yang tidak terdistribusi disampaikan kepada PPS. Kemudian dalam hal pemilih tidak berada di tempatnya, ketua atau anggota KPPS menyampaikan formulir model C pemberitahuan kepada orang terpercaya. Ini pengaturan lebih detail, yaitu keluarganya, dan meminta orang tersebut untuk menandatangani tanda terima penyerahan formulir model C pemberitahuan. Kemudian kalau pemilih dan keluarga pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua atau anggota KPPS menyampaikan foto atau dokumen elektronik formulir C pemberitahuan kepada pemilih melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat privat atau personal seperti WhatsApp dan sebagainya, diketahui oleh ketua atau anggota KPPS dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut atau screenshot. Jadi juga harus dipastikan bahwa pesan atau C pemberitahuan yang sudah terkirim itu sudah terbaca oleh pemilih yang bersangkutan dan terkonfirmasi dia sudah menerima. Kemudian kita buktikan dengan tangkapan layar tadi. Kemudian apabila sampai dengan 3 hari sebelum hari H, ada pemilih yang belum menerima C pemberitahuan, pemilih tersebut dapat memintanya kepada ketua atau anggota KPPS paling lambat H-1 dengan menunjukkan KTP elektronik atau suket. Kemudian ada hal baru juga, pengaturan kedatangan pemilih DPT disarankan menjadi 4 jadwal kehadiran dan diurutkan sesuai dengan nomor urut. Kemudian pengaturannya mulai dari jam 7 sampai jam 7.59, atau jam 8 sampai jam 8.59, atau jam 9 sampai jam 9.59, atau jam 10 sampai jam 10.59, jam per jam. Ini disarankan pada saat distribusi C pemberitahuan, disarankan kepada pemilih untuk hadir sesuai dengan pengaturan pembagian waktu ini. Tapi apabila ada yang tidak bisa hadir sesuai dengan saran ini, yang namanya juga saran, ya tetap dapat dilayani menggunakan hak pilihnya. Misalkan sudah disarankan jam 10 datang ke TPS, tapi ternyata dia ada kesibukan di jam 10 dan bisanya datang ke TPS jam 8. Ya tetap bisa dilayani oleh KPPS. Jadi tidak wajib dia datang di sini, hanya sifatnya disarankan. Ini pengaturan baru dalam pemilu 2024. Nah, kemudian dalam hal sampai H-1 terdapat formulir C pemberitahuan yang tidak terdistribusi karena pemilih meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih atau tidak dikenal, tidak berada di tempat, dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan, maka Ketua KPPS melaporkan rekapitulasi model C pemberitahuan yang tidak terdistribusi kepada PPS, termasuk rekapitulasi C pemberitahuan yang terdistribusi. Jadi yang dilaporkan berapa yang tidak terdistribusi dan berapa yang terdistribusi.
Nanti rekapitulasinya ini disampaikan paling lambat H-1 jam 17.00 waktu setempat. Jadi disampaikan sebelum malam. Nah, ini formulir berita acara pengembalian surat pemberitahuan yang tidak terdistribusi dan yang terdistribusi berapa. Jadi ditulis nomor TPS-nya, kecamatan, kelurahan, dan sebagainya. Kemudian rinciannya yang tidak terdistribusi, yang meninggal dunia, yang pindah domisili, yang pindah memilih tidak dikenal atau tidak diketahui, itu berapa jumlahnya. Kemudian yang terdistribusi sebanyak berapa lembar dari total jumlah DPT sebanyak berapa DPT-nya. Kemudian diserahkan oleh Ketua KPPS kepada PPS. Nah, ini ada dua nanti proses penyampaian berita acara ini. Pertama, H-1 pukul 17 waktu setempat itu dilaporkan. Kemudian ada juga berita acara yang dilaporkan setelah hari pemungutan suara bersamaan dengan pengembalian logistik setelah pemungutan suara. Nah, terus PPS yang menerima rekapitulasi C pemberitahuan yang tidak terdistribusi, dia juga harus merekap seluruh TPS di dalam wilayahnya berapa total yang tidak terdistribusi. Nah, ini formulirnya, formulir D rekap pengembalian C pemberitahuan, ditulis TPS berapa, sampai TPS berapa, total berapa. Nah, terus nanti ini akan disampaikan kepada KPU. Kemudian KPU akan melakukan rekap berapa total C pemberitahuan yang tidak terdistribusi. Itu persiapannya dalam hal tahap distribusi C pemberitahuan. Kemudian kita masuk ke penyiapan TPS. Lokasi TPS itu dapat dibuat di ruang terbuka atau ruang tertutup seperti ruang atau gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruang atau gedung tempat pendidikan lainnya, kemudian gedung kantor pemerintah atau non-pemerintah termasuk halamannya, dan catatannya tidak boleh dibuat di dalam ruangan tempat ibadah. Kemudian dibuat paling kurang 10 kali 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa merusak lingkungan. Dan harus selesai dibuat TPS H-1. Nah, kemudian dilengkapi dengan sarana prasarana seperti ruangan tenda, alat pembatas, papan pengumuman, meja, kursi, dan lain-lain. Nah, kemudian pada tahap pemungutan suara, ini banyak juga ditanyakan oleh teman-teman PPK atau PPS, dalam menulis data atau identitas surat suara di bagian depan, KPPS, Ketua KPPS wajib menandatangani surat suara dengan membubuhkan langsung. Jadi tidak boleh menggunakan alat bantu cetakan tulisan untuk tanda tangan. Jadi harus asli tanda tangan Ketua KPPS. Kemudian KPPS ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS untuk mengisi data TPS di bagian belakang surat suara yang memuat kabupaten atau distrik atau kecamatan, kelurahan, desa, dan nomor TPS. Nah, untuk identitas atau data TPS ini dapat ditulis tangan atau dapat menggunakan alat bantu cetakan tulisan yang tidak merusak surat suara. Ini untuk memudahkan atau mempercepat proses penulisan, membantu mengurangi beban kerja KPPS. Kemudian pengaturan lain apabila terdapat pemilih pindahan yang belum sempat melapor kepada PPS atau KPU Kabupaten Kota tempat tujuan memilih, pemilih pindahan tersebut dapat dilayani sepanjang telah didata dalam aplikasi daftar pemilih yang berbasis teknologi informasi dan telah diterbitkan formulir model A surat pindah memilih. Jadi mereka yang sudah pegang A surat pindah memilih itu tetap dapat dilayani. Kemudian apabila terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB, pemilih tersebut dapat dilayani sepanjang berdasarkan pengecekan dalam cek DPT online KPU Kabupaten Kota, identitas yang bersangkutan tidak ditemukan atau tidak terdaftar dalam DPT atau DPTB. Kemudian juga harus sesuai dengan lokasi TPS dengan RT atau RP sesuai alamat KTP elektronik atau suket yang dibawa. Yang sama dengan TPS tersebut akan menggunakan hak pilihnya. Meskipun ketentuan ini ada
ketentuan dalam KPT atau keputusan 6 ini yang lebih detail tentang pelayanannya nanti seperti apa. Kemudian dalam hal pada wilayah kerja KPPS terdapat pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPS asal karena menjalani sakit di rumah, kemudian tahanan sementara, rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, atau merupakan keluarga yang mendampingi. Ketua KPPS membagi tugas kepada anggota KPPS untuk bertugas mendatangi pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya. Kemudian pemilih yang terdaftar dalam DPTB sebagaimana tercantum dalam formulir model A daftar pemilih pindahan dapat memberikan suara di TPS paling cepat 2 jam sebelum pemungutan suara selesai. Nah, ini pengaturan baru. Kalau selama ini pemilu maupun pilkada pemilih DPTB itu dapat dilayani jam 7 sampai jam 13. Nah, kali ini dibuat ketentuan bahwa pelayanannya dapat dilayani paling cepat 2 jam sebelum pemungutan suara selesai, yaitu jam 11 sampai jam 13. Namun, dalam ketentuan selanjutnya, bagaimana kalau dia hadir sebelum itu, sebelum jam 11, maka pemilih yang bersangkutan tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi, meskipun diatur 2 jam sebelum pemungutan suara selesai, tapi jika ada pemilih yang sudah terlanjur datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, tetap yang bersangkutan diberikan kesempatan. Kemudian untuk memastikan tidak terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 kali, maka dalam hal pemilih DPT yang menggunakan formulir DPTB yang menggunakan formulir A surat pindah memilih luar negeri sebelum 7 hari pindah memilih ke dalam negeri dapat melakukan pemberian suara sepanjang pemilih terdaftar dalam pemilih untuk metode TPS-LN atau KSK serta belum melaksanakan pemungutan suara di TPS-LN atau KSK. Ini bagi mereka yang terdaftar di TPS-LN atau KSK ya, yang akan pindah memilih ke dalam negeri. Nah, ini dapat dilayani sepanjang di sana, di daerah, di negeri di luar negeri tempat dia terdaftar di TPS-LN atau KSK belum melaksanakan pemungutan suara. Nah, kemudian untuk pemilih DPT ini dalam hal pemilih tidak dapat menunjukkan KTP elektronik atau suket, pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa. Nah, ini pengaturan baru ya, lebih detail dalam KPT 66 ini. Jadi dia dapat menunjukkan berupa fotokopi KTP elektronik atau foto KTP atau KTP elektronik berbentuk digital. Nah, ini berbeda ya antara foto KTP elektronik dengan KTP elektronik digital. Kalau foto KTP elektronik ya foto. Kemudian kalau KTP elektronik berbentuk digital, ini ada aplikasinya yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Kemendagri. Kemudian dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat. Dan harus ada foto diri pemilih yang jelas, dan kalau ada yang menggunakan ini, dokumen kependudukan lainnya dicatat dalam kejadian khusus. Nah, kemudian pengaturan baru, apabila pemilih sudah pindah domisili dan sudah mendapat KTP elektronik pada domisili di tempat baru sehingga penduduk tersebut tidak lagi tercatat sebagai pemilih daerah asal dan tercatat sebagai penduduk daerah tujuan, maka penduduk tersebut jika mengurus pindah memilih dengan alasan pindah domisili dapat menjadi pemilih DPTB dan berhak mendapatkan 5 jenis surat suara. Nah, jadi kalau dia meskipun dari luar provinsi, dari luar daerah, dia tercatat di DPT asal, kemudian dia pindah memilih, meskipun berbeda daerah pemilihan, dia hak surat suaranya menyesuaikan dengan kependudukannya saat ini, menyesuaikan KTP setempatnya, ya, sehingga dia berhak mendapatkan 5 jenis surat suara. Kemudian apabila pemilih telah memiliki KTP elektronik pada domisili di tempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS sesuai KTP elektronik pada domisili yang baru tersebut,
pemilih tersebut dapat menjadi pemilih DPK. Jadi ini juga ketentuan eh, apa ketentuan baru, meskipun dia terdaftar misalkan di daerah lain, eh, kemudian dia memiliki KTP elektronik di tempat baru, tapi di DPT, di TPS yang sesuai dengan KTP elektroniknya dia tidak ada namanya terdaftar, maka dia dapat dilayani sebagai pemilih DPK. Nah, gitu. Kemudian pelayanan pemilih yang tidak dapat hadir di TPS karena kondisi tertentu. Jadi misalkan pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya. Kemudian pemilih yang menjadi tahanan sementara, keluarga pemilih yang bersangkutan melapor kepada KPPS pada saat KPPS menyampaikan formulir C pemberitahuan. Jadi disampaikan memang oleh pemilih kalau memang ada keluarganya yang menjadi tahanan sementara. Atau sebelum pemungutan suara berakhir, jadi sudah disampaikan. Kemudian pemilih yang sedang berada di rumah sakit jiwa, yang mengalami gangguan jiwa dan telah mendapat keterangan dari profesional bidang kesehatan jiwa bahwa yang bersangkutan telah memiliki kemampuan untuk memilih dalam pemilu. Nah, waktu pelayanan mereka yang di luar TPS itu, jadi dilayani jam 12 sampai jam 13 dengan memperhatikan pelayanan pemilih yang hadir di TPS dan mempertimbangkan ketersediaan surat suara. Nah, kemudian secara teknisnya nanti bukan kotak suaranya yang digotong sampai ke rumah yang bersangkutan, tapi perlengkapan yang harus disiapkan yaitu berupa kantong plastik berwarna gelap, kemudian surat suara sesuai dengan jenis pemilu, daftar hadir sesuai dengan jenis pemilih, dan tinta serta alat coblos itu yang dibawa ke rumah pemilih yang sakit tadi atau di dalam rumah tahanan. Bapak Ibu semua, itu penjelasan beberapa poin di dalam ketentuan KPT 66 tahun 2024. Nah, untuk selanjutnya proses penghitungan suara akan saya sampaikan dalam video selanjutnya, karena dalam video ini sudah terlalu kepanjangan jika dilanjutkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.